Perhatikan jawaban Allah. Inilah perjanjian, komitmen antara aku dengan hambaku. Wali abdi, kalau hambaku benar ibadahnya, menjadikan semua aktivitas sebelum sholat sebagai ibadah, masalah apapun yang kamu minta sekarang, aku akan kabulkan. Apapun yang diminta sekarang, aku akan kabulkan. Jadi setiap sholat, kalau Anda benar bacaan Al-Fatihahnya, pahami isinya, dan menjadikan semua aktivitas syaratnya sebelum sholat sebagai ibadah, Anda jaga ibadahnya itu. Jauhi maksiat, tingkatkan ibadah, tingkatkan ketaatan. Itu ditunggu oleh Allah. Hambaku punya masalah apa? Saya mau selesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah jika video ini muncul di beranda. Ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Insya Allah menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Al-Fatihah merupakan surah pertama di dalam Al-Quran. Surah ini merupakan satu surah yang diturunkan di Mekah dan ditempatkan sebagai pembuka Al-Quran. Al-Fatihah berisi doa dan pujian untuk memohon petunjuk dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Keistimewaannya adalah ia satu-satunya surah dalam Al-Quran yang dijadikan rukun sah dalam sholat. Tidak sah seseorang itu sholat tanpa membaca surah tersebut. Surah Al-Fatihah juga mempunyai keistimewaan lain. Ia dapat diamalkan untuk kepentingan maupun hajat dengan cara tertentu. Segala kesempitan hidup dapat diselesaikan, hajat terkabul dan hutang segera terlunasi. Bagaimanakah caranya? Pertama, bangun di sepertiga malam di antara jam 3 pagi. Kemudian bersucilah dengan berwudu dan dirikanlah sholat hajat 2 rakaat. Kedua, pada rakaat pertama sholat hajat itu, setelah selesai membaca surah Al-Fatihah, diteruskan dengan membaca surah Al-Kafirun. Kemudian di saat rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah, diteruskan dengan membaca surah Al-Ikhlas. Ketiga, selesai sholat hajat, bacalah surah Al-Fatihah sebanyak 49 kali. Di saat 7 kali membaca surah Al-Fatihah, berdoalah dan meminta kepada Allah apa yang menjadi hajat bagi Anda. Dalam doa tersebut kita boleh menggunakan bahasa apapun yang kita fahami karena berdoa saat di luar sholat. Maka dibolehkan saja, yang penting khusyuk dan benar-benar meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dilakukan selama 3 malam berturut-turut. Yakinlah bahwa doa kita akan dikabulkan dan insya Allah segala hajat akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selain itu, apabila mengamalkan surah Al-Fatihah dan sholawat selama 7 malam berturut-turut pula, maka insya Allah akan mendapatkan 7 keajaiban yang luar biasa. Agar mendapatkan keajaiban ini, maka hendaklah dilakukan dengan cara membaca Al-Fatihah dan digabungkan sekali dengan bacaan sholawat. Dengan demikian, berikut adalah 7 keistimewaan yang luar biasa. Pertama, mudah dalam mencari jodoh. Soal jodoh terkadang mudah, tetapi ada juga orang yang kesulitan dalam jodoh. Maka dengan izin Allah melalui amalan Al-Fatihah ini, ia akan dipermudahkan dalam urusan jodohnya. Kedua, lancar dalam urusan rezeki. Kesulitan apapun urusan seseorang itu terkait dengan permasalahan rezeki, maka dengan berkat mengamalkan Al-Fatihah dan sholawat secara rutin, insya Allah akan diberikan kekuatan untuk bangkit dari kemerosotan ekonomi. Ketiga, diangkat darjat hidupnya. Seseorang yang rutin mengamalkan Al-Fatihah dan sholawat akan mendapatkan keajaiban darjat hidupnya. Di antaranya akan dipandang mulia di mata masyarakat, dijauhkan dari kehinaan dan kelemahan. Keempat pula, keselamatan zahir dan batin. Maksud dari selamat adalah tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang mampu mencederai kita, baik dari jin, hewan, manusia, ataupun sebagainya. Kelima, dapat menyingkap tabir alam gaib. Jika Anda mengamalkannya dengan niat untuk melihat alam gaib, maka di hari akhir Anda akan melihat kebesaran kerajaan Allah baik yang ada di langit maupun di bumi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, keenam, menambah kesehatan. Khasiat yang keenam dari amalan Al-Fatihah adalah dapat menyembuhkan 70 macam penyakit zahir dan batin tanpa ruqyah. Ini dari keberkahan amalan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ketujuh, mendapatkan kekuatan. Setelah berturut-turut mengamalkan Al-Fatihah dan sholawat, Anda akan mendapatkan keyakinan hati, kecerdasan berpikir, menambah tenaga dalaman, bertambah karisma, dan berwibawa. Cara mengamalkannya dengan dimulai pada hari Jumat malam Sabtu, yaitu di sepertiga akhir malam. Sholat 7 rakaat yang terdiri dari 2 rakaat sholat taubat, 2 rakaat sholat tahajud, dan 3 rakaat sholat witir. Sholat ini dapat dikerjakan selama 7 malam berturut-turut, dan setiap rakaat setelah membaca surat Al-Fatihah dilanjutkan dengan membaca ayat kursi. Selesai sholat witir, kemudian dilanjutkan dengan membaca Al-Fatihah sebanyak 7 kali, ayat kursi sebanyak 7 kali, dan sholawat Nabi sebanyak 1000 kali. Setelah wirid selesai, lalu sujud dengan membaca Al-Fatihah sekali, dan ketika sampai pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sebutkanlah permohonan dan doa Anda. Sebelum bangkit, bacalah sholawat 1 kali. Selama mengamalkan ini dalam 7 hari, jangan lupa setiap selesai sholat 5 waktu untuk membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim sebanyak 70 kali. Agar doa dan permohonan cepat terkabul, jangan lupa juga untuk selalu mendoakan kedua orang tua dan memaafkan orang yang telah menyakiti Anda, karena ini adalah salah satu pembuka kunci pintu langit. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah penjelasan tentang keutamaan dari surah Al-Fatihah, yang mana jika diamalkan 3 malam berturut-turut dan 7 malam berturut-turut, sesungguhnya yang baik datang dari Allah dan yang buruk itu kekhilafan diri kita. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.